Baik, sekarang saya akan membuat soal yang pertama, yaitu di question group 31. Sebenarnya ini kita boleh boleh ganti nama atau tidak, itu hanya pilihan bagi kita jika kita ingin membuat banyak question group. Tetapi jika hanya satu question group, kita boleh tidak mengganti nama. Baik, ini misalnya saya ganti nama menjadi misalnya limit trigonometri. Sengaja saya memilih soal matematika untuk soal multiple choice ini. Ini saya klik di no question karena soal matematika di iSpring 9 itu bisa mengetik equation dengan langsung dan mudah sekali. Pada iSpring sebelumnya, pengetikan matematika itu menggunakan equation yang bentuk lampau sehingga kita tidak bisa langsung menggabungnya ke dalam teks. Tapi kalau di sini kita bisa menggabung langsung ke dalam teks seperti kita mengetik di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Baik, saya akan membuat soal nomor 1. Saya klik di no question dulu. Untuk memulai membuat soal, saya pilih question. Kemudian saya kali ini akan memilih soal multiple choice. Saya klik saja soal multiple choice. Nah, di sini select the correct answer option. Saya langsung ganti dengan soal matematikanya. Misalnya nilai dari, nah sekarang saya akan ketik untuk matematika. Nilai dari, nah ini dia, ini sangat mudah sekali. Nah, saya mencari limit. Oke, ini limit. Oke. Nah, limit X menuju 0. X menuju 0. Kemudian ini saya buat di fraction, pecahan. Nah, di atasnya 1 kurang cos 2x. Kemudian di bawahnya 2x dikali dengan sin 2x. Adalah. Ini masih pengetikan matematika. Oke. Adalah sama dengan. Nah, kemudian di bawahnya di option ini saya tinggal menginput jawaban-jawaban. Bahkan di option pun kita bisa menginput jawaban yang bentuknya equation. Saya klik saja equation. Saya pilih 1/8. Kemudian di option yang kedua saya pilih lagi. Ini bisa di copy dari atas misalnya, karena ini pecahan lebih mudah saya copy saja. Kemudian saya Ctrl V saja. Oops. Dan ternyata hanya bentuk latex kalau di copy. Oke, ketik saja juga bisa. Ini saya ketik 1/8 kemudian 1/6 misalnya 1/6. Kemudian di option 3 saya ketik misalnya, ini saya hapus dulu. Saya ketik misalnya oke, 1/4. Kemudian misalnya di bawahnya. Nah, kalau kita ingin tambahkan opsi jawaban, kita tinggal klik saja di bawahnya. Klik saja di type, di add a type itu. Nah, kemudian saya tambahkan questionnya, misalnya di bawahnya saya tambahkan pecahan lagi 1/2 misalnya. Nah, ini sudah ada 4. Karena SMA biasanya 5 pilihan. Saya klik satu lagi di bawahnya, misalnya 1. Nah, ini sudah semuanya. Jadi sudah ada. Setelah soal selesai dibuat dan pilihan jawaban setelah diinput, maka langkah selanjutnya adalah kita menandai mana jawaban yang benar. Nah, di sini jawaban yang benar 1/2, maka saya tandai. Jadi berikan ini di kolom korek, saya tandai di sini 1/2. Baik, langkah selanjutnya adalah kita bisa saja menginput soal ini dengan bentuk gambar atau bentuk video atau bentuknya audio. Jadi misalnya ada soal yang berbentuk tabel atau ada soal yang berbentuk gambar, maka kita bisa sisipkan gambar di add picture. Nah,
Atau ada soal yang bentuknya video singkat. Kita bisa saja memberikan video di dalam soal iSpring, kemudian anak-anak memberikan pemahaman dari video itu. Jadi tergantung soalnya. Atau guru bahasa Inggris ingin memberikan listening. Jadi guru bahasa Inggris rekam suaranya duluan, kemudian di sini bisa add audio. Nah, ini pilihan yang bagus sekali yang ada di iSpring. Baik, kemudian di bawah ini ada feedback. Nah, kemudian ada juga bagaimana feedbacknya. Kalau misalnya benar, that's right. Kalau misalnya tidak benar, you did not select the correct response. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita inginkan feedback, ya kita boleh letakkan feedback. Tapi kalau misalnya ini kita bisa klik untuk mengganti feedback. Kalau misalnya kita ingin ada feedback, bahkan kita bisa merekam suara kita sendiri. Nah, jika tidak ada feedback dan sebagainya, kita bisa menghilangkan feedback ini untuk tidak kita tampilkan. Kita tinggal men-settingnya nanti saja. Nah, begitu juga dengan skor. Kita bisa memberikan penskoran pada masing-masing soal, atau kita berikan nanti setelah selesai semuanya. Misalnya saya ingin menampilkan 20 soal, dan kemudian saya ingin memberikan penskorannya nanti saja setelah selesai semua. Setelah selesai semua baru saya memberikan penskoran. Karena saya menganggap bahwa seluruh soal bernilai sama, atau seluruh soal punya skor yang sama, baik soal yang berbentuk pemahaman rendah atau LOTS, lower order thinking skill, atau soal yang higher order thinking skill yang pemahamannya sudah tinggi, yaitu HOTS. Jadi kalau kita menganggap semua soal skornya sama, maka kita tidak perlu memberikan penskoran di sini. Tapi kalau misalnya kita menganggap bahwa setiap soal memiliki penilaian berbeda-beda, misalnya soal nomor 1 saya ingin berikan 5, soal nomor 2 10, soal nomor 3 7 dan sebagainya, kita bisa memberikan penskoran di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, namun dalam hal ini saya nanti akan men-setting bahwa seluruh soal memiliki skor yang sama. Jadi baik soal HOTS maupun soal LOTS, semua soal memiliki skor yang sama. Baik, demikian tutorial cara membuat soal multiple choice. Terima kasih.